Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Saudara Muhammad Muhtar Burhanuddin selaku narasumber pada sore hari ini, dan yang kami hormati Bapak atau Ibu Muslimin Muslimat jamaah mahasiswa Budi yang telah hadir pada sore hari ini. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam kajian sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa adanya halangan. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Hadirin jamaah yang berbahagia, sebelum kita memulai acara pada sore hari ini, perkenankanlah saya Muhammad Eko Prasetyo selaku moderator untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua kajian, yang ketiga tutup. Untuk mempersingkat waktu, karena kita acara pada sore hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Memasuki acara yang kedua, yaitu kajian yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Saudara Muhammad Muhtar Burhanuddin. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih dapat menunaikan ibadah puasa dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, panutan kita semua yang memimpin umat manusia dari zaman gelap menuju zaman terang. Alhamdulillah, sore hari ini adalah pengajian saya yang kedua. Kemarin di pengajian yang pertama sudah saya sampaikan ada 6 hak-hak seorang muslim terhadap saudara muslim lainnya. Mungkin bagi para hadirin di sini yang masih ingat 6 hak-hak tersebut, mungkin ada yang bisa menjawab, mungkin dari ibu atau bapak. Ya, menjawab salah. Bagaimana itu? Oh ya, menghadiri undangan. Menjenguk orang sakit, ya. Oh, mendoakan orang yang bersih. Gimana lagi? Oh, mengantarkan jenazah saudara.
Yang terakhir orang satu ibu. Ya, alhamdulillah. Menasehati saudara kita apabila diminta untuk menasehatinya. Alhamdulillah, untuk pada sore hari ini kita akan melanjutkan hadis yang kedua. Ini masih sama dari kitab Bulughul Maram, yang dimana di dalamnya banyak hadis-hadis yang tertulis. Yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah tentang babul adab, yaitu tentang bagaimana etika. Mari kita mulai pengajian pada sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua, wa'an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Wa huwa muttafaqun 'alaihi. Jadi untuk hadis yang kedua pada bab ini adalah hadis yang membahas bagaimana etika kita, bagaimana kita dalam menyikapi nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, qala Rasulullah bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum. Unzuru, lihatlah kepada orang-orang yang ada di bawah kamu. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Janganlah melihat orang yang ada di atas kita. Jadi maksud dari hadis di sini adalah dalam menyikapi nikmat Allah telah memberikan kita kesehatan, telah memberikan kita bisa makan 3 kali sehari, telah memberikan kita mungkin kendaraan berupa sepeda motor dan lain sebagainya. Dalam mensyukuri hal ini, hendaknya kita melihat yang di bawah kita, ilaman dua asfal minkum. Maksudnya bagaimana? Kita mensyukuri, alhamdulillah hari ini saya bisa makan 3 kali sehari. Di luar sana masih banyak orang yang dimana jangankan 3 kali, sekali makan dalam sehari saja mereka masih mencari bagaimana cara saya untuk bisa makan dalam sehari tersebut. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Janganlah kamu melihat yang ada di atas kamu. Hari ini alhamdulillah saya bisa makan 3 kali sehari, menggunakan nasi yang ada, menggunakan lauk yang ada. Tapi orang ini makanya bisa pakai stick, orang ini makanya bisa pakai spaghetti dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat ke atas kita, maka nanti kita tidak akan bisa merasakan bagaimana nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita harus bisa selalu bersyukur Allah telah memberikan kita nikmat yang cukup, rezeki yang cukup. Jangan di luar sana masih banyak orang yang sulit dalam mencari makan, sulit dalam mencari nafkah. Kalau kita melihat yang ada di atas kita, maka kita akan selalu merasa kurang. Nah, ini jangan sampai kita melihat yang di atas kita akhirnya tumbuh rasa kufur nikmat di dalam hati kita, tumbuh rasa iri di dalam hati kita. Nah, kita harus mensyukuri apa yang kita punya, kita mensyukuri dengan atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Bahwa ajdaru ala azdaru nikmatallahi alaikum. Mengapa kita harus melihat yang ada di bawah kita? Dan supaya kita ala azdaru,
Tasdalu di sini artinya adalah ala tahtakiru. Tahtakiru artinya adalah mengejek atau mencela. Nah, jadi maksudnya kenapa kita melihat ke bawah supaya kita tidak mencela nikmat Allah atau rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau hari ini kita bisa makan ayam, tapi ayamnya kurang enak, terlalu asin. Nah, harusnya kita mensyukuri, alhamdulillah hari ini kita bisa makan ayam. Bukan malah bilang, wah ayamnya keasinan, ini yang masak gak bisa dan lain sebagainya. Ini hati-hati bisa masuk kepada takdir nikmat Allah, bisa ada tidak mensyukuri nikmat Allah. Bagaimana yang telah Allah firmankan, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, la in syakartum la azidannakum, maka kami akan menambah. Apabila kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan pada hari ini, pada detik ini, pada menit ini, pada saat ini, maka Allah insya Allah akan menambah nikmatnya lagi. Tetapi walain kafartum, dan jika kamu mengingkari, inna adzabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku sangat amat. Ini surat Ibrahim ayat 7. Di mana di sini ada dalil dari hadis dan juga dari Al-Quran supaya kita bisa selalu mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Itu untuk hadis yang kedua. Selanjutnya hadis yang ketiga, ini hadis yang dimana menjelaskan bagaimana kita adat atau etika saat bersosial, saat berkomunikasi dengan orang lain. Wa an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum talatatan fala yatanajannani dunal akhari hatta takhtalitu bin nasi min ajli anna dzalika yuhzinu. Muttafaqun alaih. Hadis ini menjelaskan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain, di mana kondisi kita di sini sedang 3 orang. Contoh kita, diri kita sendiri, kemudian dengan 2 orang saudara kita atau 2 orang teman kita, atau keluarga dan lain sebagainya. Idza kuntum talatatan, apabila kamu sedang berada 3 orang, salah satu, fala yatanajasnani dunal akhari, maka janganlah kalian berbicara hanya berdua saja. Jangan berbicara hanya berdua saja. Dunal akhari, tanpa satu orang lainnya ini. Dan tanpa satu orang lainnya ini, hatta tahkalitu bin nasi, sampai kalian mengobrol bertiga, min ajli andalika anjinu. Nah, kenapa harus ngobrol bertiga? Supaya tidak ada kecemburuan atau tidak membuat orang yang kita tidak ajak ngomong ini sakit hati. Nah, contoh saya dengan 2 orang teman saya. Nah, alangkah baiknya apabila kita bertiga, kita ngobrol dengan 2 orang lainnya. Jangan hanya satu saja. Nah, ditakutkannya nanti orang yang satunya lagi ini menganggap, kok nggak ngajak saya?
ini ngobrolin apa ya? Kira-kira dia ini lagi gibahin saya atau tidak? Nah, akhirnya membuat orang yang satu ini yang tidak diajak bicara tadi, yang tidak diajak ngobrol tadi, sakit hati ataupun suuzon dan sebagainya. Nah, maka dari itu, apabila bertiga, alangkah baiknya kita berbicara dengan semua, dengan dua orang lainnya. Kalau berempat, ya mungkin berempat kan ada pasangannya masing-masing, bisa saling bicara. Nah, kalau bertiga, akhirnya semuanya ini diajak bicara. Nah, apabila ingin berbicara berdua saja, contoh ada urusan lain yang tidak menyangkut orang satunya lagi, alangkah baiknya itu adalah at-tabayyun. Tabayyun itu menjelaskan. Jadi memberi penjelasan, saya ada urusan sama orang ini, sebentar ya. Atau minta izin terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya tidak ada kekecewaan atau sakit hati di dalam hatinya. Tidak ada suuzon. Jadi seperti itu. Ya sama seperti kalau kita ada di dalam perkumpulan. Nah, alangkah baiknya kalau kita mempunyai hajat sehingga harus meninggalkan perkumpulan tersebut. Contoh ada telepon mendadak apa-apa, nah itu alangkah baiknya bilang terlebih dahulu izin. Ini ada telepon, saya izin keluar. Nah ini saya ingin melakukan ini dulu, ada kepentingan lain. Nah, itu alangkah baiknya kita izin terlebih dahulu supaya tidak ada suuzon atau tidak ada prasangka buruk dari orang lain. Nah, hadis tadi menjelaskan bagaimana cara kita berkomunikasi supaya dalam komunikasi ini tidak menimbulkan rasa sakit hati, tidak menimbulkan rasa suuzon, jadi saling menghargai satu sama lain. Seperti itu. Selanjutnya untuk hadis yang keempat. Nah, di sini juga menjelaskan bagaimana etika kita dalam bersosialisasi, terutama dalam memilih tempat duduk. Nah, ini pun dalam suatu majelis atau dalam perkumpulan atau acara apapun itu. Nah, tentang tempat duduk pun sampai dibahas dalam hadis. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassahu. Muttafaqun alaih. Jadi contoh ada seseorang sudah duduk di barisan depan, sudah booking duluan. Nah, tetapi dia ada hajat, mungkin ingin ke kamar mandi atau ingin kemana. Nah, kemudian ada orang yang menempati tempat duduknya. Nah, alangkah baiknya jangan disuruh pergi atau jangan disuruh minggir, ini tempat saya. Nah, jangan diusir. Tetapi alangkah baiknya adalah tafassahu wa tawassahu. Yaitu tafassahu ini ada luaskanlah, bisa geser. Apabila masih mudah untuk dua orang, maka alangkah baiknya geser. Nah, dan alangkah baiknya juga orang yang tadi sebelumnya sudah duduk di tempat awal tadi, sebelum dia meninggalkan tempat, supaya tidak dipakai orang lain, yang dimana nanti bisa menimbulkan tempatnya di tempat orang lain tadi. Nah, tinggalkan suatu barang atau bilang ke orang sebelahnya bahwasanya ini tempat saya. Nanti apabila ada orang yang ingin duduk di sini, kita tolong beritahu bahwasanya ini sudah ada orangnya. Saya mau ke kamar mandi dulu, saya mau ini, saya mau itu. Nah, seperti itu.
Karena apa? Ditakutkannya juga ini bisa merusak hati orang lain, bisa membuat orang sakit hati. Contoh udah duduk, udah nikmat, terus ada orang datang mengaku-ngaku ini tempat duduk saya. Kamu baru datang, saya dari tadi di sini, pergi. Ada buat orang lain sakit hati. Di situ nggak ada tanggal apapun, nggak ada tulisan booking atau apa. Jadi alangkah baiknya tadi bilang agar tidak terjadi sekutu bersama lain ataupun ya kalau memang sudah terlanjur dipakai orang lain, ya alangkah baiknya geser, berbagi bersama. Kalau memang udah nggak kuat, udah terlanjur cuma hanya satu orang, ya sudah. Daripada kita membuat orang lain sakit hati, alangkah baiknya kita mengalah, kita mencari tempat lain. Ini seperti itu. Nah, hadis tersebut mengajarkan bagaimana etika kita dalam memilih sikap dulu. Ya, seperti itu. Kemudian hadis selanjutnya yaitu hadis yang keempat, yang kelima. Hadis yang kelima ini mengajarkan bagaimana etika saat kita sedang makan. Wa an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yuqra. Muttafaqun alaih. Jadi di sini hadisnya sangat unik. Ya, jadi di sini menjelaskan bagaimana sunnah Rasul setelah makan. Jadi Rasul itu mensunahkan kalau kita makan itu nguruk itu tidak pakai sendok. Kemudian di akhir, ya, tidak akala ahadukum ta'aman. Akala di sini bahasa Arab yang dimana artinya makan. Ini belum lagi, sudah makan. Apabila kamu sudah makan, ta'aman, makanan, fala yamsah yadahu, maka jangan dicuci dulu tangannya. Jangan cuci tangan dulu. Nah, kenapa seperti itu? Hatta yal'aqaha aw yuqra. Yal'aqaha di sini adalah sampai dijilat. Maksudnya dijilat tuh ya dibersihkan sisa-sisa makanan yang ada di tangan ibu. Nah, mungkin ya mohon maaf ya, mungkin contohnya dijilat satu-satu, dibersihin sampai bersih, kemudian baru cuci tangan dengan air. Au yur'iquha. Tadi yang aku itu fi'il mudhari, dia sedang melakukan. Kalau yur'iqo itu di, kalau tadi itu ini di. Nah, sesudah makan itu dijilat atau menjilatnya atau dijilatkan. Ya, pastinya ke keluarga kita, mungkin anak, suami, istri, orang tua, bapak ibu, bukan teman kita. Kita habis makan, oh ini hadisnya apa? Jilatin tangan, apa tangan habis makan, ini jilatin. Nah, kayak teman kayak gitu. Nah itu tidak bisa. Yang maksud yuriko hadisnya adalah ke orang-orang yang dimana keluarga kita, baik itu suami atau istri, anak atau bapak ibu. Ya. Contoh anak kecil lagi makan, dia maunya makan sendiri, pakai tangan dia sendiri. Nah, tapi dia belum bisa bilang tangannya sendiri. Nah, maka orang tuanya yang bersendiri. Ini seperti itu. Ini suatu hadis yang unik, yang dimana saya dulu melakukan hal ini ketika di SD. Dan itu ada satu guru saya, dulu saya sekolah di SD Harapan Bunda. Itu ada satu guru saya itu kayak notis. Kok kamu dijilat-jilat kenapa tangannya ini? Kok langsung cuci tangan?
Ya alhamdulillah nggak tahu kenapa saya diajarkan dari kecil jangan cuci tangan dulu, ya dibersihin dulu yang ada di tangan seperti itu. Nah, suatu ketika sampai saya belajar buku ini, saya belajar hadis ini, oh alah, ternyata ini toh ada dalilnya. Seperti itu. Ada hadis yang dimana dianjurkan atau disunahkan supaya tidak cuci tangan lebih pernah. Selanjutnya, ini masih hadis yang membahas bagaimana etika dalam makan ataupun minum. Ada dua hadis. Yang pertama, wa'anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna ahadukum qa'iman, akhrajahu Muslim. Hadis yang pertama ini menjelaskan kepada kita agar kita tidak la yashrabanna. Yashrab di sini adalah minum. Ya, maksud sini bisa makan dan bisa minum. Makan dan minum. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kamu makan atau minum sambil berdiri. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, ini juga hadis yang menjelaskan bagaimana etika dalam makan dan minum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi." Akhrajahu Muslim. Jadi untuk hadis yang kedua di sini ini menjelaskan bagaimana etika ketika makan dan minum. Dua hadis ini. Yang pertama, etikanya ketika kita makan dan minum agar tidak sambil berdiri. Berarti kalau tidak sambil berdiri, alangkah baiknya kita makan dan minum sambil duduk. Kemudian etika yang kedua, di hadis yang kedua, idza akala ahadukum, apabila kamu sedang makan, falyakul biyaminihi, maka makanlah dengan tangan kanan. Biyaminihi, yamin itu artinya adalah kanan. Wa idza syariba di sini artinya adalah meminum. Wa idza syariba falyashrab biyaminihi. Nah, apabila tadi makan, makanlah dengan tangan kanan. Apabila minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kirinya, minum juga dengan tangan kirinya. Nah, berarti dari dua hadis ini dijelaskan bagaimana etika kita saat makan. Nah, yang pertama, kita makan sambil duduk. Kemudian kita pastikan kita makan menggunakan tangan kanan. Ya, makan dan minum menggunakan tangan kanan. Dan jangan lupa sebelum makan kita membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, kemudian doa sebelum makan. Seperti itu. Alangkah baiknya seperti itu. Saya sempat mendengar bagaimana penjelasan medis apabila makan sambil berdiri, minum sambil berdiri. Tapi saya lupa bagaimana penjelasan medisnya. Nah, karena syaitan ayat perlu bisimali, waya suruh bisimali. Sesungguhnya setan itu makan dan minum menggunakan tangan kiri. Maka baiknya kita biasakan, kita amalkan sunat ini, yaitu makan dengan tangan kanan dan juga meminum dengan tangan kiri. Mungkin seperti itu untuk penjelasan bagaimana etika ketika sedang makan. Dan
untuk hadis yang terakhir ini menjelaskan bagaimana etika kita ketika makan, ketika memakai baju, dan ketika bersedekah. Tadi sebenarnya dalam segala hal, etika dalam melaksanakan segala sesuatu, segala kegiatan. Wa an Amri ibn Syu'aib an abihi an jaddi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilatin. Akhrajahu Abu Dawud, Ahmad wa 'allaqahu al-Bukhari. Hadis ini menjelaskan ada perintah dari Rasul, makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah fi ghairi sarafin wala makhilah, tapi jangan berlebihan. Sarafin al-israf itu artinya adalah berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Makan berlebihan tidak baik, minum berlebihan tidak baik. Kemudian dalam berpakaian berlebihan tidak baik. Berpakaian secukupnya, apabila baju bagus masih layak dipakai. Jadi bukan hanya sekedar mencari tren, tren saat ini seperti ini. Baju saya kurang mahal dari bajunya dia. Gara-gara berlomba-lomba beli brand mahal, akhirnya berlebihan. Dan sodako, maksud dari sodako berlebihan ini adalah yang dimana dia sampai dia itu takabur, sampai dia itu sombong. Sedekah saya banyak. Berlebihan di sini adalah seperti itu, sedekah saya banyak, sedekah kamu berapa? Sampai akhirnya dia membanding-bandingkan sedekah yang dia telah keluarkan dan sedekah yang dikeluarkan oleh orang lain. Mungkin itu penjelasan terakhir dari hadis yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Untuk kesimpulannya, tadi hadis yang pertama kita bahas sore hari ini yaitu membahas bagaimana kita dalam menyikapi rasa syukur kita, yaitu dengan melihat yang di bawah kita, agar kita selalu bersyukur. Masih banyak orang di luar sana yang kurang dan tidak melihat yang ada di atas kita. Karena itu bisa menimbulkan kita rasa kufur nikmat. Kemudian hadis yang kedua itu mengajarkan atau menjelaskan bagaimana etika atau adab saat kita bertiga dan dalam berkomunikasi. Apabila kita sedang bertiga, alangkah baiknya kita mengajak ngobrol yang lainnya, jangan hanya satu orang saja. Apabila ada kebutuhan lain atau ada urusan lain, alangkah baiknya kita meminta izin terlebih dahulu, kita beri penjelasan terlebih dahulu. Kemudian untuk hadis yang ketiga yaitu menjelaskan bagaimana kita menghormati peran orang lain. Untuk kalau ada orang sudah duduk di tempat kita, alangkah baiknya kita mengalah, jangan sampai kita mengusir dia, akhirnya menimbulkan rasa sakit hati. Kemudian hadis selanjutnya itu menjelaskan bagaimana etika kita sunnah setelah makan. Alangkah baiknya itu dibersihkan terlebih dahulu menggunakan mulut, kemudian baru bercuci tangan. Kemudian hadis selanjutnya juga menjelaskan bagaimana etika makan, yaitu makan dan minum sambil duduk menggunakan tangan kanan, dan jangan lupa membaca basmalah sebelumnya. Kemudian yang terakhir, hadis yang terakhir tadi yaitu menjelaskan bagaimana kita agar tidak berlebihan dalam melakukan segala sesuatu. Harusnya dijelaskan jangan makan berlebihan,
Jangan minum berlebihan, jangan menggunakan pakaian yang berlebihan. Pakaiannya sampai simmer-simmer atau biar mencolok atau gimana. Nah, ini ala yang biasa-biasa saja. Dan juga dalam sodako itu jangan berlebihan. Maksud berlebihan di sini adalah bukan berarti nggak boleh keluarin uang banyak. Nah, boleh di sini sampai keluar rasa riak. Kalau sampai keluar rasa takabur, oh saya udah sedekah banyak nih. Nah, jadi seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada pagi sore ini. Semoga hadis yang kita pelajari bersama-sama pada sore ini, ilmu yang kita pelajari bersama-sama pada sore ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Semoga kita semua bisa mengamalkan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW sampai kita dianggap oleh beliau sebagai umatnya di akhir zaman. Semoga kita termasuk umat dan Muhammad yang dimana mendapatkan syafaatnya ketika yaumul qiyamah. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam